Reaksi Papa pertama kali tahu Ona tatoan dan sampai tatonya nggak karuan. Pertama kali. Udah pengen gua bakar aja tuh tangan gua. Selamat datang di Vibe on Wheel Season 2, episode pertama spesial. Nggak usah gua kenalin lah, bapak gua sendiri. Apa kabar, Pak? Baik, sehat. Sehat. Akhirnya bisa ngobrol juga. Makanya kamu minta. Setelah berapa kali penolakan, Papa? Akhirnya tuh mau. Demi anak. Demi anak nih, Pak? Demi anak. Ini berarti sayang anak. Iyalah, Kalau nggak sayang emang nggak bakal mau nih. Kenapa sih, Pak? Nggak mau aja, males. Nggak suka ada kamera gitu ya? Nggak suka. Tapi kan Bapak suka nonton YouTube, suka Ya, nonton orang ngobrol. Lain. Nonton sama melakukan lain. Oke, Lain sebelumnya aku biar lancar harus minum vape dikit, Pak. Boleh. Boleh dong, Pak, kan udah cukup umur. Boleh. Nah, Pak, pertanyaan pertama sebenarnya, Pak. Papa itu dulu berawal dari mana sih, Pak? Lahir di mana? Keturunan apa? Oke. Biar mikir dulu dikit, Pak. Oke, aku lahir di Cilacap. Cilacap. Tahun 52. 52. Oke, Dari Pak. ayah keturunan India. Keturunan India ada. Ya, Oke. Udah, lalu aku umur 9 tahun aku ke Jakarta. Ke Jakarta. Yang keturunan India tuh kakek Papa. Buyut-buyut nih ya. Iya. Oke. Ke Cilacap. Iya. Dalam rangka kerja. Kerja. Oke. Papa ke Jakarta. Nah, Dalam rangka sekolah. Sekolah apa, Pak? Sekolah di Regina, bahasa Oke. Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Oh, pantas jago bahasa Inggrisnya ya. Lumayan. Lumayan. Terus, Pak? Udah sekolah, SMA, mau kuliah nggak jadi melulu. Kenapa? Ya, males aja. Akhirnya aku ke Australia. Oke. Ya, kuliah-kuliahan deh. Kuliah-kuliahan. Short course. Kayak kursus. Ya, short course. Nggak betah juga, balik. Berarti Papa beda sama Ona apa? Sama dong kita. Enggak dong. Kita sama-sama masuk kuliah berarti. Awalnya. Udah. Oke. Udah. Terus aku ke Jakarta kerja lah, kiri kanan, Oke. kanan kerja. Udah, sampai aku ketemu mama. Oke. Ketemu mama kawin. Lahirlah kakak kamu si Yani. Lalu Debbie. Udah, kita pikir cuma 2 anak. Kenapa? Stop. Ya memang rencana 2. Oke, rencana program 2. Nah, enggak KB. Berarti orang anak yang tidak direncanakan. Enggak dong. Loh, iya dong. Enggak dong. Lah, Enggak juga. oh, enggak juga. Oke. Tapi dari awal pikirannya karena enggak hamil mama setelah Debbie. Oke. Jadi ya udah kita pikir emang dikasih sama Tuhan 2. Enggak lama lagi hamil, ya udah jadiin. Jadi Lahirlah kamu. lahirlah. Dan menyesal kah? Tidak. Tidak bisa Tidak. dong. Oke, itu silsilahnya, Pak. Begitu jadi orang pada pengen tahu, Pak. Pertama kali Papa ke Jakarta, kerjaan apa Pak yang Papa ambil? Apa Papa langsung jeder? Apa Papa dari bawah banget? Dari bawah. Oh, bukan tiba-tiba jeder. Enggak, dari apa sih bawah. pekerjaan pertama yang Papa lakukan? Kerjaannya pertama aku jadi asistennya Pak Mukni. Pak Mukni temannya siapa, Pak? Pak Mukni teman aku Oh, juga. kan pada nggak tahu. Oke, Pak Mukni. Teman aku juga. Bos Papa? Iya, Oke. dia ngurus-ngurus apalah, pesawat tempur, apa. Aku yang bikinin surat-surat bahasa Inggris. Oh, karena Pak Mukni nggak bisa bahasa Inggris. Bisa tapi kurang. Oh, berarti ada ilmunya tuh Papa ya? Ada. Karena di Australia dulu. Iya, Oke. Udah terus ikut dia. Ikut dia. Mama juga kerja sama temannya dia. Namanya Pak siapa? Pak Karni. Aduh, masih ingat. Pak Mukni dan Pak Karni itu Iya. berarti mempertemukan Papa? Iya. Oke. Benar. Udah, Mama sekretarisnya kan. Ah. Mereka ambil proyek di Departemen Pertanian. Konsultan Departemen Pertanian. Pak Oke. Karni ini. Pak Karni. Mm-mm. Pak Karni itu bosnya siapa tadi? Papa? Mama? Bosnya Mama. Mama. Iya. Kalau Papa Pak Mukni. Mukni. Nah, Oke. Udah gitu. Udah aku sama Mama jadi lama-lama jadi oke lah. Oke-nya kenapa? Ya kan namanya tiap hari ketemu. Oh, tumbuh. Tumbuh. Emang nggak ada perempuan lain dulu, Pak? Ada.
Ada. Mama kemarin cerita, sebenarnya ada. Papa punya perempuan, mama punya laki-laki lain. Kok papa tinggalin? Enggak, gue tinggalin juga, emang teman-teman belum gitu cocok aja. Oke, cocoknya malah di mama. Udah. Itu kenapa? Apa yang menyebabkan wah kayaknya ini yang jadi bini gue nih? Karena kesederhananya. Oh, orangnya sederhana. Karena sederhana, saya pikir ini deh. Tapi kan sederhana itu kan restoran Padang, Pak. Ya lain. Oke, lain. Oke. Ya. Papa bisa lihat mama sederhana dari mana awalnya? Wah, ini orang kayaknya gak neko-neko. Iya kan, karena tiap hari ketemu jadi tahu dong. Oke. Personality-nya apanya. Itu penting ya, Pak? Penting dong. Karena pacar papa berarti nggak kayak mama dong, neko-neko. Nggak neko-neko juga. Apa? Matre? Enggak juga. Enggak. Apa? Cuman muda, terlebih muda aja. Oh, jadi belum terlalu. Belum mature. Belum mature. Kalau mama? Udah mature. Oh, jadi papa akhirnya gua tinggalin pacar gua. Serius sama mama. Iya. Mama juga begitu. Iya. Akhirnya menikah. Itu. Iya, betul. Jadi pekerjaan papa tadi pertama apa? Itu bahasa Inggris. Yang kedua? Yang kedua Pak Karni dapat. Ini Karni yang di TV One ya, Pak? Bukan. Oh, bukan. Sukarni Abu Kesa. Oh, namanya Sukarni Abu Kesa. Oke. Ketua Kadin Bogor. Oke. Itu. Udah. Tampang luar. Tampang lu kan ada, kita bikin butik aja. Aku dapat barang nih dari Itali. Tampang lu ada aja tuh maksudnya apa ganteng? Enggak tahu. Oke. Tampang lu tuh ada. Tapi awalnya ngomong gitu, Pak? Iya. Karena ada bisa nih. Ada orang Itali nih mau ngasih merek terkenal, Pangkaldi apa segala kan. Bikin butik aja. Ya, butik? Yuk. Iya, butik. Butik bateler. Butik sih. Udah akhirnya bikin itu. Oke. Tapi tuh gue lihat bukan dunia gue juga. Oke. 2 tahun udah aku berhenti lah. Butik itu berarti Bapak jahit jas, jahit bla bla bla. Ada baju-baju yang jadi yang udah bermerek. Oke. Ya. Oke. Itu masih dari Pak Karni itu. Dari Pak Karni. Oke. Berarti Pak Karni sangat berperan. Sangat Orangnya masih ada, Pak? Masih. Oh, masih. Soalnya masih. Oke. Ya kan? Oke. Masih. Terus, Pak? Udah aku enggak. Wah, ini gua harus kerja di engineering deh. Engineering. Kok bisa? Entah kenapa gue berpikiran gue harus bisa aja. Akhirnya gue ngelamar di PT Ratnapuri. Tapi Bapak kan belum punya skill engineering. Belum. Masih jadi butik dulu. Tiba-tiba dapat hidayah. Kayaknya apa mimpi dulu? Enggak juga. Oke. Mimpi pengen nyoba. Dan kalau mama kan katanya nikah apa dapat mimpi macan ngawur itu. Katanya macan ketemu anjing. Enggak, itu enggak. Kebetulan aku ngelamar kerja. Oke. Ada PT Engineering nih, PT Ratnapuri. Oke, papa ngelamar nih ya. Diterima. Kata bosnya, perempuan bosnya, engineer nih. Suka sama papa juga? Ya suka karena mau dipekerjakan. Oke. Ya kan? Bukan karena ganteng kan? Enggak, ini kamu Inggris bagus, engineeringnya bisa diisi. Bisa diisi. Yang penting Inggrisnya dulu. Ya, akhirnya saya di situ diajarin sama dia. Dikirim ke Singapura, kursus-kursus di produk dia waktu itu bukan valve apa ya? Packing Valqua namanya. Oke. Training di situ. Jadi mulai bisa. Oke. Ditaruh di Pertamina Cirebon untuk melakukan penjualan di Pertamina Cirebon. Oke. Aku di sana lama-lama bisa. Nah, setelah itu aku pindah kerja lagi. Ke mana? Di Indo Turbin. Jualan mechanical seal, di training lagi. Oke. Di Kalamazoo US, ya kan? Pindah kerja lagi. Itu kenapa pindah-pindah, Pak? Ya, pengalaman yang lebih baik lah. Iya. Akhirnya aku dapat kerjaan bagus di PT Lerindro pas kamu lahir. Oke. Pas kamu lahir aku dapat kerjaan bagus di PT Lerindro. Itu paling gong, maksudnya gongnya papa? Gongnya ada. Lerindro. Iya. Setelah Onat lahir. Iya. Berarti bawa rezeki. Iya. Oke. Terus bos papa nih John Loren bule, dia keluar sini deh ngambil sekolah engineering deh. Oke. Ada profesor satu yang suka ngajar orang engineering Pertamina segala. Lu ikut kursus dia. Berapa modul gitu? 12 modul apa 14 modul. Oke. Bapak ikut kursus ya? Nah, ikut kursusnya. Aku ikut kursusnya, kelar 12 modul. Harus ke US. Oke. Untuk ujiannya. Berarti Bapak ini sebenarnya pinter ya? Ya lumayan aja. Iya. Ya kan kalau itu bisa lulus engineering, oke. Lumayan. Tapi orang yang nggak tahu Pak, engineering itu apa sih? Apa dia tuh ngapain, Pak? Ya apa aja engineering lo apa di sivil ya lu bangun-bangun gedung, ngitung-ngitung bangunan. Lu mechanical yang ngitung-ngitung pompa. Ngitung-ngitung yang lain-lain. Lu proses ya lu ngitung-ngitung equipment. Kalau Bapak spesifiknya di proses. Proses engineering. Proses engineering. Akhirnya dikhususin di US. Ya. Lulus.
Enggak. Tuh kan Papa bedanya sama Onat apa? Enggak. Kayak kita nggak ada bedanya, Pak. Kursusin enggak. Capek. Capek kenapa? Ya karena Badung di US. Enggak juga, ketemu teman-teman, ngapain dia jadi facility engineering. Facility engineering tuh lu ditaruhnya di lapangan. Oke, panas di kampung sono, Balikpapan, Pekanbaru. Oh, yang gersang lah ya. Oke. Ngapain? Mendingan lu jadi sales engineer aja. Sales engineering. Nah, kan kita cuma tahu dasarnya aja soal produk. Detailnya biarin aja yang punya barang. Oke, detailnya oke. Kan mereka juga punya engineer yang lebih hebat ya kan. Oke. Ya udah, ngapain kita capek-capek, pulang aja. Pulang. Dari US. Itu nggak sayang, Pak? Enggak. Tapi gini, Pak. Padahal 6 bulan itu kelar loh. Ini udah 3 bulan. Tiba-tiba keluar gitu aja. Pulang, udah kita bilang bubar. Kan bilang sama bos, aku nggak betah nih. Tapi kangen rumah apa segala. Alasannya itu, padahal mau udah malas. Udah malas aja. Udah malas aja. Oke. Suruh bikin ini. Apa itulah? Itu ribet lah. Ribet. Tapi selama di Amerika banyak pelajaran nggak? Oh, bukan banyak lagi. Seru. Kan aku kursus juga. Kursus. Nongkrong di sebuah tempat yang membuat alat-alat. Oh, ilmunya banyak. Alat-alat itu. Oke. Tapi kan mereka yang sponsorin juga kan? Oh, gratis. Oh, makanya. Ya, tapi bikin equipment untuk dijual di sini, equipment besar-besar. Separation equipment lah. Oke. Dari mulai scrubber, separator. Itu tahun berapa Papa di US? Lupa deh aku kalau tahun-tahun. Tapi pada saat itu US Papa ngerasain kerusuhan yang itu, Pak? Yang apa tuh? Yang Chicago atau Boston? Bukan, yang di LA. Yang di LA. Itu lain lagi tuh. Bukan waktu aku kursus. Tapi waktu Papa di US seru, Pak? Seru banget. Seru, kenapa? Seru banget. Banyak cewek-cewek aja, masih muda. Ya kan? Muda-muda cewek-cewek seksi gitu. Iya dong. Kita kan nggak pernah ke Amerika ini, Pak. Amerika pada masa itu tapi emang udah nyebrang, Pak. Udah nyebrang. Udah freedom dia. Banget. Bikini. Dan aku sering banget, bukan cuma kursus yang harusnya 6 bulan jadi 3 bulan. Sebelumnya juga aku bolak-balik. Oke, dalam rangka nyari cewek. Enggak, ada equipment kursus. Ada equipment belajar. Oke. Tapi kehidupan di LA kayak apa, Pak? Kita kan anak kampung nih, nggak pernah ke Amerika. Apa sih? Aja, sama. Kayak di sini sama. Tapi lebih strip bar adalah semua ada. Strip bar ada. Pub ada. Bukan ada lagi. Rame. Cewek bikinian. Oh, itu lebih ya. Kok harusnya Papa betah dong di situ? Kurang ya? Aku betahnya di rumah. Oke, dari situ Papa balik ke US. Kayaknya gua nggak betah nih. Bukan gua nih gitu ya. Gua balik ke Indonesia lagi aja deh. Karena udahlah, aku yang penting sales engineer di kantor Jakarta aja. Oke. Daripada ditaruh-taruh yang jauh-jauh, di Balikpapan lah, di Pekanbaru lah, di Kalimantan. Mending Jakarta. Akhirnya? Udah, aku kerja di nerusin kerja. Dan gak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba pengen udah ngerti nih ilmu-ilmu. Kita bareng asal ditunjuk sebagai agen aja sama bule. Aku bikin PT sendiri, ada bule yang nunjuk barang dia untuk PT gua. Nama PT-nya? PT Dwi Multi Esindo. Dwi Multi, Esindo. Itu PT apa sendiri? Iya. Jalan. Itu setelah Onat lahir ya? Setelah Onat lahir. Berarti setelah Onat lahir banyak perubahan? Banyak. Itu kenapa, Pak? Mukjizat? Apa emang anak keberuntungan? Ya katakanlah emang udah waktunya mau naik kan. Emang udah saatnya ya? Udah saatnya lah. Tapi Papa berharap ada anak laki-laki kan karena dulu? Berharap banget sih enggak. Biasa aja anak. Anak oke aja. Berharap banget enggak? Enggak. Tapi kebobolan anak laki. Kebetulan anak laki ya kebenaran banget deh. Satu. Emang ada anak laki. Satu terakhir. Banyak yang nanya, bohong tuh. Dulu gak ada tuh peraturan yang nggak boleh ada wagenya gitu. Itu apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Itu peraturan nggak jelas. Jadi waktu aku daftar untuk akte lahir. Nah, kan kamu satu-satunya yang lahir di Depok nih. Bocah Depok. Nah, kalau Yani Debi kan lahirnya di Jakarta tuh. Di Rumah Sakit Cikini. Ya kan? Nah, kamu kan lahirnya di sini nih, Rumah Sakit Tubuh Ibu tuh. Yang masih kecil. Udah. Daftarlah aku ke sini nih, Kelurahan Tugu, akte lahir. Wah, ini nggak bisa Pak pakai nama belakang nih, marga. Alasannya tahu, katanya untuk apa deh? Aku juga nggak banyak nanya-nanya. Orang lagi sibuk kerja, ya kan? Ini nggak bisa nih pakai nama marga gini. Ini bukan marga Pak, ini nama belakang doang. Nggak bisa Pak, nggak bisa, nama itu nggak bisa, harus nggak boleh sama. Kenapa wage sih, Pak? Kenapa Papa wage banget gitu? Kan itu
Ma gue ngasih Dedi Wage sama bapak gua. Oke, emang Wage dari awal marga. Karena lahirnya Sabtu Wage. Sabtu Wage. Jadi Dedi mana? Dedi Wage aja udah. Makanya Juan juga ada, Juan Gianluca Leonardo Wage. Iya. Berarti itu hampir kamu juga harusnya Leonardo Arya Wage. Ya makanya kenapa aku nggak ada? Lu tanya sama Kelurahan Tugu itu. Ya udah kita lu datengin tuh mumpung dekat. Ini Juan bisa loh Pak ya? Juan Gianluca Leonardo Wage. Nggak ada masalah kan? Lah, berarti ada masalah mau Tahun 90 itu deh Nat peraturannya. Peraturan aneh. Kalau ada orang bilang yang enggak, suruh dia tanya dulu lagi deh. Pelajarin dulu deh. Jangan asal komen aja. Oke. Kita ngalamin nggak bisa ya. Berarti satu-satunya Onat doang Pak? Yang nggak ada Wage-nya Onat doang? Iya. Wah, jadi curiga nih. Nggak ada apa-apa kan tapi? Ya ilah. Ya ilah illallah. Aman kan tapi Pak? Oke. Itu kerjaan Papa. Naik, boom. Oke. Tapi itu berarti passion Papa di engineering? Iya. Dari awal? Iya. Mimpi lah ya, bos jadi engineering. Dan terjadi kenyataan. Kenyataan. Enak Pak sih waktu itu Pak? Maksudnya jalaninnya enak. Berarti kalau kita ngejalanin passion kita itu pasti enak ya? Enak. Padahal capek Karena banget. aku lama kan 20 tahun PT kan. Jalan. Dan nggak ada masalah apa-apa. Cuman nggak gede-gede banget ya. Oke, so-so lah ya. Tapi running terus. Kerjaan lancar terus. Oke. Menang ya. Oke, ikutannya menang. Tiba-tiba Papa punya anak cowok yang remajanya bandel. Nah, itu kan yang jadi masalah. Enggak, emang Yani sama kakak Onat tuh nggak ada yang sebandel Onat? Sama sekali nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Yani bener? Benar. Debbie? Benar. Onat? Nah, itu. Itu, oke. Padahal Onat culun ya Pak ya? Tadinya waktu SMP. Culun. Kalau sekarang Papa flashback lagi nih. Apa sih yang menyebabkan Onat tuh sempat hancur gitu? Ini nggak bener nih anak gua kampret. Apa? Mungkin karena kamu sekolah di Don Bosco Pondok Indah. Oke. Ketemu yang nggak keru-keruan. Terbawa. Tapi belum hancur banget. Hancur banget. Belum. Terus gimana kamu dari Don Bosco? Kuliah. Belum. Berhenti dulu Cakra Buana lah. Cita Buana lah. Mahal banget lagi sekolahnya. Cita Buana. Sekolah internasional tuh kan. Itu juga nggak lulus loh. Iya. Papa tuh pada saat itu stres nggak Pak? Stres lah Nat. Stres sebenarnya. Stres. Kok anak gue gini ya? Soalnya beda sama dua kakaknya. Sampai gue mau periksa. Ini salah ambil bagaimana di rumah sakit ya kan? Enggak, Papa ada pikiran apa? Ada. Apa gue periksa ya? Salah ambil, bukan mamanya lemeng ya. Salah ambil bayi kali ya. Tukar di rumah sakit. Tukar. Itu Papa sempat kepikiran. Stres Pak? Iya, bukan stres lagi. Hampir nyebrang. Oke. Berarti itu kan SMA Onat bandel. Papa mulai puyang tuh ya. Ini ada yang salah sama gue, apa sama ini anak gitu? Ada nggak? Ada lah. Ada. Kan Onat juga belum tahu rasanya jadi orang tua baru nih. Ada. Mana salahnya nih ya? Salah apa? Modelnya lain. Ya mungkin salah atau bodoh Papa. Nganggap anak laki sama perempuan sama. Oke. Karena Yani Debbie saya lepas. Sekolah SMA negeri normal. Kuliahnya kan. Kuliah juga daftar sendiri. Debbie di UI, si Yani di Atma Jaya. Ya pikiran saya kamu juga begitu dong. Ternyata lain. Kejadian anak apa? Anak nggak jelas. Nggak jelas lah. Berarti Papa sempat worried dong begitu Onat bukan worried lagi. Apa mau diperiksa DNA-nya ya? Berarti pas Onat, Pak aku mau jadi anak band nih, Papa sempat khawatir dong. Lebih khawatir lagi. Mau jadi apa anak gue? Ada dong Pak? Ada. Karena kan belum ngerasain nih Pak. Iya. Kalau itu pasti ada ya Pak? Ada dong Nat. Kalau orang tua tuh pasti. Papa kan udah waktu lu selesai SMA, aku kirim ke Malaysia, aku udah siapin uang. Kamu 2 tahun di Lim Kopling, 2 tahun di Australia, 4 tahun udah selesai tugas gua. Udah, jadi Bapak ini baru di Malaysia 6 bulan udah rese. Berarti emang Onat ya? Berarti jangan emang Onat anak Papa beneran, karena Papa juga gitu. Tapi aku nggak bikin rese orang. Oh, nggak bikin. Orang tua gua udah meninggal. Oke. Berarti Onat emang nggak betah kuliah, nggak betah bla 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 pendidikan. Papa kan pusing banget. Titik mana yang saya pikir kayak emang anak gue emang mungkin nggak bisa di bidang itu ya. Pasti Papa kan berantem sama diri sendiri dong. Iya, yang kamu itu kan pulang dari Malaysia, kamu kuliah di mana? Akademi Film dan TV tuh. SAE. Next. Tapi kan jadi aktor. Ya nantinya kan. Pada saat itu mah gembel masih ya? Bukan gembel, rusuh. Oke. Nah, otomatis kan waktu kuliah di Next,
Kan gua pulang dari Malaysia, oh aku udah dapat kuliah nih. Mama, ya udah kamu kuliah. Sosok ngambil film, perfilman. Belajar kamera, belajar ini. Tapi nggak betah deh, pokoknya kamu pas aku tanya, Nat, IPK lu berapa, Nat? Malah nanya IPK apaan. Wah, ini nggak kuliah nih orang. Iya, oke. Terus aku ketemu Mas Aris, dosen kamu tuh. Yang sekarang jadi partnernya Debbie. Iya. Mas Aris Nugraha. Tukang ojek pengkolan. Tapi dia juga kompor, Pak. Udah, Nat, lu kalau emang gak suka bidang film, lu jadi artisnya aja. Dia ngomong gitu. Dia bilang sama saya, ketemu kan. Panggil gua om. Udah deh, itu nggak usah sekolah deh, nggak ada guna. Nongkrongnya di depan tuh warung Padang. Warung Padang kan. Ya udah, aku jadi agak masuk di otak saya. Oke. Terus nggak lama kamu bilang kamu mau pospon, Bapak. Iya, pospon dulu deh, Pak, kayak kuliah berat. Kuliah apa, kamu lagi band udah mulai maju bagaimana? Band Killing Minsa satu udah mulai. Ya udah, kan nggak bisa dilarang kamu. Nggak bisa dilarang. Ya udah, terserah. Oke. Kan keterusan posponnya kan. Sebenarnya Papa tuh bete ya. Ya sebenarnya bete, udah nggak bisa ngomong lah, Nak. Ya gua mau kuliah lu di New Zealand, apa Mayani, dingin lah, nggak ada Melayu lah, apalah. Akhirnya kamu bilang di Malaysia aja deh. Malaysia rusuh juga. New Zealand kan lu nyoba 2-3 minggu dingin nggak betah. Anak kampung, kita anak Depok kan, Pak. Orangnya udah susah lah udah. Udah susah. Susah banget. Ya begitu kamu bilang pospon, gua udah lose hope lah udah. Udah lose hope. Berarti ini udah bakal nggak sekolah aja. Udah nggak sekolah. Anak hancur. Kamu mikirnya ini anak hancur. Ya udah memang hancur. Feeling me kan. Nggak pulang lah, apalah. Cewek ini itu. Ya lu sendiri cerita apa di itu lo, di podcast lo? Minum lah, obat lah, apa segala. Nah, Papa kepikiran banget dong. Ini anak gua apa mati, bakal di penjara, apa overdosis di jalan? Bisa, iya dong. Sampai apa titik terendah Papa kayak ini gua mesti apa ya? Titik rendah sampai gua ke dokter. Kolesterol tinggi, yang tadinya sehat sampai minum obat tiap hari. Itu sebenarnya aku mau tanya deh. Itu Papa waktu nggak bisa tidur ke dokter kolesterol. Itu gara-gara onat. Iyalah. Kenapa? Ya kepikiran lah. Oh, oke. Sebenarnya orang juga baru tahu sih rasanya gitu ya, Pak ya. Oh, rasanya udah. Kan ingat nggak aku telepon kamu tiap malam jam 1, jam 2, jam 1, jam kadang diangkat, kadang enggak. Itu diangkat on the way. Pulangnya besoknya lagi. Lagi. Gimana coba? Itu kolesterol naik. Naik lah. Asam urat tapi pincang dulu. Nah, asam urat sih nggak ada. Oke, kolesterol. Itu berarti dari pikiran, Kepikiran banget. Pikiran aku telepon kamu nggak, Mama kalau bangun ngomelin. Lu telepon dong, yang tidur aja dong. Orang anak belum pulang. Iya. Masa gua doang yang mikir ya kan? Mama lebih cuek dikit lah ya. Lebih. Udah karena ngantukan. Karena ngantuk. Gua emang susah tidur. Ya ketambahan. Kepikiran. Oke. Akhirnya Killing Me jalan sukses. Papa agak tenang nggak dulu? Enggak juga. Enggak juga ya? Tetap enggak? Enggak. Kayaknya ini belum bisa jadi future lo gitu ya? Enggak deh, Nah, kenapa? Ya, dunia malam, dunia band kita tahu lah what is happening, ya kan? Jadi kepikiran juga lah. Kepikiran waktu tapi udah, we have no choice. Itu udah jalan. Ya minimal enaknya lu udah belajar cari duit. Itu aja. Tapi udah no choice sih, Ini bukan karena direstui ya? Bukan. Kan banyak orang, ih papa mamanya Onat keren ya, papanya keren banget ngedukung Onat. Sebenarnya bukan ngedukung ya? Apaan? Karena nggak punya pilihan. Nggak ada choice. Mau apa lagi? Udah akhirnya. Sebenarnya berarti mimpi papa ke anak laki-laki papa adalah menjadi seorang apa? Kerja di office, sudah kuliah 2 tahun Malaysia, 2 tahun Australia, udah kerja deh. Kerja deh, mau di kantor apa kek? Mana kek? Itu mimpi seorang papa yang tidak kejadian. Jadinya malah ya lain lagi kan. Lain lagi. Tapi berarti papa sempat berdamai sama diri sendiri dong. Lama-lama iya. Awalnya tidak bisa tuh, Pak. Kalau kok ambil si kolesterol naik ya? Ya kan kakak-kakak lu sekolah bener S2, 1 di Australia, 1 di UI. Nah, lu nya kenapa coba? Tapi kan banyak orang bilang emang di antara keluarga itu pasti ada anak satu aja yang rusuh ya. Gitu. Ini kejadiannya di Onat. Benar. Oke. Kapan titik papa akhirnya gue berdamai deh sama anak gue nih. Gue berdamai deh. Yang penting anak aman. Iya, iyalah. Kapan ya? Nggak tahu deh ya. Waktu kamu masih main band, masih bujangan, belum kawin. Belum kawin itu ya udah deh. Udahlah. Pasrah. Sebenarnya bukan direstuin ya. Bukan. No choice, nggak ada pilihan. Lu jalan deh tong apa yang mau lakuin gitu ya. Gitu aja. Yang penting jangan rusuh. Iya. Masih rusuh juga kan, Pak? Panjang tuh rusuhnya tuh. Lama. Oke. Sampai akhirnya Onat nikah. Nikah baru agak tenang aja. Belum tenang banget.
Ini titik tenangnya kapan kita cari? Oke. Kan nikah, Nat, kita belum tahu. Betul. Ya kan? Sekarang kalau kita sering di dugeman, kita dapat kenalan cewek juga di dugeman, ya nggak kelar-kelar dong itu dugeman. Iya benar, ya kan? benar. Nggak kelar-kelar. Benar. Ya mudah-mudahan di lu udah kelar. Oke. Ya kan udah punya anak jual. Udah punya anak, malu tuh masih malu. Udah tua bandel, anak ngomong apa nanti? Kita hidup di dunia yang modern gini kan tahu sendiri lah. Oke. Emansipasi wanita lah, gampang bubar lah, apa itu juga bikin kita worry. Cuman belakangan sih aku berpikir itu bukan urusan gua deh. Iya. Anak udah gede, udah punya anak ya kan. Oke. Paling kita bimbing aja. Contoh dari orang tua kan udah ada. Stay. Kenapa marriage ya kan. Ya mudah-mudahan Anda juga begitu deh. Itu apa yang pegang ya. Apapun masalahnya, divorce tuh nggak ada. Karena emang dilarang sama ajaran yang kita percaya ya Pak ya. Yang kita percaya. Apapun masalahnya. Dan nggak baik, Dan nggak baik. Kan? Oke, pelajaran apa yang Papa mau kasih ke Onat pas Onat merit gitu loh. Kan merit kan enak enggak, enak juga enggak, jebur juga enggak ya kan. Pasti ada naik turun. Apa sih Pak? Itu kita harus bisa menerima pasangan kita. Dengan kekurangan dan kelebihan. Dengan kekurangan dan kelebihan. Nggak mungkin expectation kita tuh ke dia tuh yang full dia bisa berikan, nggak mungkin. Itu nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Itu halu. Itu halu lah. Itu halu. Kalau kita pingin perempuan tuh kayak yang kita mau tuh nggak bakal ada. Ini kan dua orang dengan kepribadian yang beda. Iya betul. Tapi harus bersatu. Betul. Ya ini jalanin aja. Dengan segala macam masalah. Dengan segala macam dinamika, masalah kurang lebih jalanin aja. Dan ingat ada anak kan. Ingat ada anak. Dan anak paling penting, anak tuh punya orang tua kan. Paling penting ya kan. Papa biar orang tuanya mati muda kan, orang tua jelas. Cuman Papa masih muda udah pada meninggal. Tapi jelas nggak ada divorce. Meninggal kan urusan Tuhan kan. Oke. Kalau divorce kan urusan kita. Iya kan. Jadi Bapak agak sedikit menentang divorce lah ya intinya. Sangat menentang, bukan sedikit. Sangat menentang. Karena Bapak takut apa? Ya nggak baik aja. Nggak baik lah ya. Ajaran yang kita anut. Dari kenyataan yang nggak bener lah. Ya memang benar kayak mama tuh divorce orang tuanya. Kebetulan aja nggak apa-apa. Tapi tuh orang tuanya akur tuh semuanya tuh. Akur Pak? Akur. Oke. Debbie. Kan ada yang agak model lain kan. Kan ada loh pengaruhnya ke baby itu yang orang tuanya. Aku pernah ngobrol sama baby. Ada pengaruhnya. Tapi tuh babynya nggak rusuh ya? Ya dia bisa handle. Makanya lebih baik kita kalau udah married ya satu. Iya. Sampai selamanya. Sampai maut. Memisahkan. Kita. Pak, itu udah ngomongin soal pernikahan Onat. Sebenarnya apalagi yang bisa bikin Papa tenang di anak-anak Papa? Kan orang kalau udah tua harus tenang dong. Sekarang sih kayaknya Papa udah tenang deh. Lumayan. Semuanya udah married. Semua udah married. Semuanya dengan masalah sendiri-sendiri. Pasti punya. Yang penting masalahnya jangan yang rusuh ke drugs. Ya satu, jangan ke drugs lagi. Polis sampai segala. Itu jangan, itu bikin Papa ruwet. Ruwet lah itu pemikiran. Iya, ntar kolesterol naik lagi. Kalau Yani Debbie kan enggak. Nggak mungkin. Jadi lo jaga. Lo ada di dunia malam. Yang gampang tergelincir gitu loh. Itu aja, jaga banget. Never do drugs. Never do drugs. Minum batasin juga. Jangan sekedar aja. Secukupnya aja. Berlebihan juga mabok, nanti tingkah polanya beda. Jangan. Ngomong minum tuh Papa kan juga udah minum dulu. Dulu suka waktu muda. Minuman apa? Gin? Aku dulu jenis apa? Gin tonic. Apa gin dan jun? Gin tonic. Ya Papa suka. Enggak, vodka Papa masih masuk. Tapi hal terbadung apa yang dulu Papa pernah lakuin sampai Papa nyesel? Waduh, gua ngapain sih dulu? Coba pikir dulu. Yang aku paling nyesel ya gua kenapa nggak sekolah benar, padahal saya punya capacity untuk itu. Sama kayak Onat kan? Nggak tahu, kalau lu nggak punya capacity. Tahu sepinter juga dong. Berarti itu Papa seselin banget. Tahu gitu gue dulu di US gue seriusin. Terus. Jangan gue punya perusahaan di Amerika sekarang. Segala macam lah. Itu kenapa Papa nggak lakuin itu? Ya enggak. Namanya hidup waktu itu kepikirannya cuma begitu. Iya. Itu yang Papa sesalin. Jaga family gua, jaga anak gua. Ya kan? Itu yang Papa sesalin. Kenapa gua enggak? Iya, enggak school yang benar gitu. Enggak school yang benar di Papa Polin gitu ya, Pak ya. Nah, Pak, sekarang kita punya pertanyaan banyak dari netizen. Soal papahnya Onat. Ya kan? Penasaran banget. Nih, Pak. Nat, emang bokap lu dulu sebadung lu juga ya? Apa emang udah turun-temurun? Apa cuma Onat doang nih yang bangsat? Nah, Papa tuh dulu sebadung apa, Pak?
Ya badung-badung aja, nggak badung beneran lah. Nggak badung kayak orang? Enggak lah. Tapi berantem katanya sering. Kata mama dulu papa tukang berantem sama orang. Enggak juga. Biasa aja, biasa. Tapi temperamen dulu ada sama orang. Lebih temperamen waktu muda. Contohnya apa dulu papa? Oh dulu ya kakak gue pernah ditabrak sama tukang ojek. Tukang ojek mau pukulin ya? Iya. Tapi giginya ompong semua. Itu. Iya. Berarti papa dulu punya masalah temperamental. Temperamen aja. Temperamen. Itu nyesel kan bapak. Akhirnya gua kasih beat juga tuh tukang ojek. Iya, tapi papa udah ompongin dulu giginya. Kan? Jadi juga ompongin gigi anak gua. Oh. Ya jadi sama ya. Cewek lagi. Cewek sama. Oke. Ini Pak, ada lagi Pak ya. Apakah Om suka dugem waktu muda? Nah, suka juga. Nah, beda sama anak apa? Suka juga. Kita nggak ada perbedaan. Dulu kan suka dugem ke mini disco. Oke. Ke Tanamur. Ke Tanamur sering? Iya. Berarti Papa juga suka. Apakah Om suka dugem juga kayak Onat waktu muda? Suka jawabannya. Ya, malam minggu pas akhir bulan gajian. Berarti sama kayak Onat dong. Ya kan gak keterusan, kalau lu kan kayak tiap hari. Iya. Kan Saturday night doang. Oh, kalau Bapak tuh weekend aja, senang-senang sama teman-teman. Masih suka ke dugem dulu. Oke, lagi nih Pak. Hal apa yang ngebuat Bapak lu ngerasa bangga sama Leonardo? Hal apa yang Bapak akhirnya gue lumayan bangga lah. Dikit aja. Banyak bukan dikit. Oke, apa Pak? Apa Pak? Ya after all kan kamu udah benar kan? Oke. You are married, you have kid. Yes. Ya kan? Dan hopefully it will be forever. Yes. Itu bangga dong. Itu bangga ya Bapak? Bangga banget lah. Bangga ya. Kasih Juan. Oke. Ya kan? Akhirnya ya. Iya, Akhirnya iya setelah mengalami kerusuhan yang tidak tertandingi itu. Iya. Berarti itu ya Pak ya? Anggap aja itu cuma impian semusim aja lah. Oke. Oke. Waktu nah nih Pak. Sebenarnya bokap lu tuh asalnya dari mana sih, Nat? Kok cakep bener? Ya elah, dipuji. Dari Cilacap. Dari Cilacap. Tapi sekarang sudah nggak cakep, udah tua. Tapi turun temurunnya ada Indianya. Ada. Jadi India, Cilacap, Jawa gitu intinya ya. Oke, kejawab. Wah, ini lebih aneh pertanyaannya, Pak. Kenapa bapak lu mirip banget ya mukanya sama Anies Baswedan? Kayaknya enggak ya. Gak usah dijawab. Ya, mungkin aja mirip, nggak tahu ya kan. Iya sih. Tapi kalau ngomongin politik, Pak. Politik. Pandangan politik Papa sekarang di Indonesia itu gimana, Pak? Ya fine aja. Fine aja ya. Anies Baswedan fine. Keren kan? Keren dia, Pak. Troll is the governor. Mau apa lagi? Iya kan? Kalau dibanding sama Bu Risma, Pak. Oke. Sekarang kita nggak usah ngomongin ini deh. Papa kalau misalnya nanti harus vote, ada Anies Baswedan dan Bu Risma, Papa akan vote yang mana? Ya, gua akan vote Bu Risma dong. Ya kan, after all dia PDIP. Oh, PDIP. Kita keluarga PDIP. Oke. Jadi Bu Risma. Kan Bu Risma sekarang lagi banyak Pak ditentang sama orang Demokrat. Katanya ngapain belusukan, caper, cari perhatian gitu. Salah apa Bu Risma, Pak? Nah, itu di dunia politik kan hingar-bingar gitu biasa. Normal lah ya, persaingan-persaingannya. Papa kan politik banget. Enggak juga. Sama Papa aja. Tiap malam Papa tuh nggak tidur nontonin YouTube mulu soal filsafat. Ada apa sih filsafat diri Papa? Senang aja, filsafat itu kan pemikiran. Oke. Senang aja. Senang soal apa? Apa yang Papa dapat dari filsafat? Ya, ilmu? Ya minimal buat pemikiran kita jadi lebih tenang, lebih tahu apa dunia dan dengan cakrawala yang luas lah. Oke. Itu aja. Papa dapat di filsafat itu? Iya. Siapa guru filsafat Papa yang menurut Papa? Nat, ini keren. Yang orang India itu ya, Pak? Bangga banyak yang keren. Yang paling Papa satu, filsafat yang paling keren. Nietzsche keren. Oke. Iya kan? Yang orang India itu, Pak? Yang orang India siapa tuh? Sadhguru. Sadhguru keren, Pak. Kenapa? Kenapa Sadhguru tuh keren banget? Pengetahuannya loh. Pengetahuannya benar-benar universal. Dia? Iya. Nggak sempit ya? Bukan cuman apa ya, teologi atau apa, bukan. Bukan. Kalau Rocky Guru kan juga filsafat. Iya, ya pintar juga. Pintar juga. Kan suka berlebihan aja dia. Oke, terakhir Pak, harapan Papa buat keluarga Onat sekarang, keluarganya Onat nih, Onat Baby dan Juan. Harapan apa? Ya harapannya akur. Rezeki lancar. Gak perlu lah yang kaya-kaya tuh, nggak perlu, yang penting lancar. Oke, nggak perlu, karena emang ternyata materi bukan segalanya ya Pak? Bukan segalanya, dia pendukung, tapi dia bukan pendukung. segalanya. Oke. Ya, jadi lancar aja deh. Karena ada tadi ada orang perempuan penyanyi, dia bilang di satu podcast terkenal, katanya didikannya kalau lu orang kaya, lu akan menjadi orang baik. Apa setuju nggak?
Kalau lu nanti jadi kaya, lu akan lebih gampang menjadi orang baik. Itu ada di podcastnya Deddy Corbuzier, ada lah bintang tamu ngomong kayak gitu. Kurang setuju lah, it's not really true. It's not really true. I don't know. Karena the world is changing. Yes. What we are talking today might not be suitable for tomorrow. And there are so many thinking. Biarin aja lah, Nat. Biarin aja ya. Yang slow aja, yang penting kita aman. Aman ya. Oke, last question, Pak. Oke. Reaksi Papa pertama kali tahu Onat tatoan dan sampai tatonya nggak karuan. Pertama kali. Udah pengen gua bakar aja tuh tangan gua. Yang di jari itu kan. Jari. Papa kaget. Pulang dari Malaysia bukan kaget lagi. Bakar ini anak apa gimana? Bakar aja gimana tuh? Oke. Udah. Malah nambah. Sampai leher. Sampai gua ribut kan, mama pisahin kan. Aduh. Enggak, berarti apa bete banget dong, Pak. Awalnya. Bete lah. Lu ngapain sih gitu ya? Kenapa kan tapi zaman modern, Pak? Ya even today lu musik aja, aktor aja, untuk apa coba tato yang berlebihan? Lu tapi Bapak sana jalan udah di Bali, di Jakarta Selatan udah semua tato. Makanya the world is changing ya, Bang. Papa kaget nggak? The world is changing. Zaman Papa kan mungkin begini. Badungnya lain. Ya. Tiba-tiba sekarang udah ada dunia digital, dunia ini. Papa sempet shock nggak? Rumah tangga juga makin ngaco. Karena ya kan we see so many things happening. Yes. Nggak usah kita sebut nama kan? Iya. Papa main bubar, main ini. Papa kaget dong. Kaget lah. Kok di zaman gue kayaknya nggak begini amat. Gitu amat deh. Berarti makin modern, makin menurut Papa bukan anti modern sebenarnya dong. Tapi lebih kaget. Ini zaman apa? Kok makin turun gitu. Ada Pak? Ada lah. Morality makin turun. Iyalah. Kenapa? Apa? Contohnya apa? Contohnya? Iya, dengan nggak ikatan perkawinan, nggak benar, ya kan? Apa? Obat-obatan sangat merajalela. Emang waktu zaman Papa tidak semerajalela? Paling ganja aja. Oke, pada saat itu kok sekarang jadi makin morality kurang. Iya. Itu karena apa, Pak? Ya kemajuan zaman lah. Kemajuan zaman yang emang nggak bisa terbendung. Oke, itu pertanyaan Thailand Onat, Pak. Jadi terima kasih banyak. Thank you. Bapak Deddy, take care. Terima kasih Pak, udah mau ini susah banget ngundangnya. Makasih Pak. Thank you loh Pak. Dadah. Bye Pak Will. See you.